Questions of Life with Mario Gerungan. Jika bisa kembali ke usia 18 tahun, nasihat apa yang ingin kamu berikan kepada diri sendiri? Gila basket boleh, tapi harus belajar sejak dini how to maintain your fisik supaya ya tetap bisa sustain, bukan cuma hanya dari sisi 1 tahun 2 tahun tapi lebih panjang. Karena 18 tahun itu gue ada kesempatan buat main ke Jurnas, tapi akhirnya karena gue sakit jadi nggak bisa ikut ke Jurnas saat itu. Apa keputusan terbesar dalam hidup yang paling mengubah arah perjalananmu sampai hari ini? Gue bacain sekali. Ya. Apa keputusan terbesar dalam hidup yang paling mengubah arah perjalananmu sampai hari ini? Mundur dari IBL Rookie 2005. Kenapa Karena waktu itu saat mundur? itu gue ngerasa gue belum siap dan kondisinya gue ngelihat rosternya Aspak saat itu yang menurut gue sih ini decision gue sendiri waktu itu, sama ya bukan maksudnya sama kakak gue juga sama keluarga gue, karena mendingan gue coba saat itu matengin diri di level mahasiswa supaya once gue naik level ke profesional gue jauh lebih siap. Kapan momen pertama kamu merasa, ya ini adalah jalan hidup yang ingin saya jalani? Lulus SMA waktu itu, kondisinya nggak lama setelah bokap gue meninggal, dan gue rasa selama di SMA itu tuh basket jadi satu sisi kehidupan gue yang lebih banyak. Jadi menurut gue emang Tuhan bawa gue kesini di jalur ini supaya ya gue bisa buat sesuatu di basket dan bisa menghasilkan sesuatu di basket dan bisa berdampak juga di basket. Apa ketakutan terbesar yang pernah kamu hadapi dalam karirmu? Ketakutan terbesar pastinya cedera ya, karena kita tahu lah namanya atlet bukan karena satu dan lain hal yang kita nggak bisa kontrol, tapi memang somehow cedera itu bisa ngerubah karir seseorang gitu. Ngerubahnya bisa jadi ya mungkin bisa jadi lebih lagi ataupun semakin turun. Jadi waktu itu cukup khawatir lah terkait itu. Apa kegagalan yang saat itu terasa menyakitkan tetapi sekarang justru kamu syukuri? Ini fase-fase junior pasti ya. Jadi gue pernah 2 kali ditolak sama Aspak di seleksi. Waktu itu Aspak punya tim junior buat long term development mereka, buat kayak mereka persiapin tim jangka panjangnya, dan itu gue 2 kali ditolak. Jadi dari situ tuh gue ngerasa ya emang itu yang harus gue lewatin, dan akhirnya gue bisa bawa sampai sekarang. Ya end up-nya gue tetap ada di sana, gue buktiin kalau mereka salah, gitu aja. Apa yang membuatmu tetap mencintai basket setelah sekian lama berada di industri ini? Basket ini kasih gue banyak hal. Kita nggak ngomongin materi, tapi value-value lain selain itu. Gue bisa belajar cara disiplin, cara respect sama orang, cara membagi waktu, time management, terus cara bereaksi pada saat mungkin ada hal-hal yang gak enak ataupun ada tekanan gitu. Dan pastinya cara kita berinteraksi ya, karena ya kita tahu basketball ini tim sports, jadi bereaksi dengan satu tim kita itu menurut gue sih value-value yang di basket ini yang kita bukan cuma pakai pada saat kita main basket, tapi di luar basket sendiri gitu. Pernahkah ada momen ketika kamu ingin menyerah atau meninggalkan dunia basket? Ada. Jujur gue kan main basket tuh dari SD. Jadi
pada saat gue jalan SMP pertama kali tuh SD tuh sebenarnya orang tua gue tuh suka banget gue tuh di badminton. Jadi waktu itu gue justru didaftarinnya ke klub badminton, bukan klub basket. Tapi ternyata gue nggak suka. Akhirnya gue bail out gitu lah, bener-bener kayak gue bilang sama orang tua gue saat itu, gue mau di basket aja. Nah itu di SMP, terus gue jalanin basket. Itu masih disupport, puji Tuhan sama orang tua gue. Terus gue kelas 1 SMA tuh bokap gue meninggal. Jadi waktu itu gue ngerasa kayak nih dan selama gue waktu itu kan kalau SMP tuh ada 16 tahun kelompok umurnya. Itu bokap nggak pernah nonton gitu, kayak dia nggak pernah, karena mungkin dia waktu itu supportnya gue di badminton. Tapi ternyata dia enggak kok, kata nyokap gue, dia supportnya, cuma memang dia waktu itu emang nggak sempat nonton ataupun gimana. Jadi waktu itu pada saat bokap gue meninggal, gue kayak ngerasa siapa nih yang bisa support gue gitu, siapa lagi yang bisa karena waktu itu nyokap gue cuma ibu rumah tangga, benar-benar bokap yang cover segala kebutuhan kita semua. Jadi secara kehidupan pasti berubah sekali waktu itu. Makanya gue tadi sempat mention pas selama di SMA gue cukup struggle di basket. Nah di situ emang momen dimana gue sempat mikir kayak apa gue masih terus mau ngejalanin basket ini atau enggak lah, udah gue fokus aja gue jadi manusia ya belajar biasa, terus gue coba cari karir akademis dan lain-lain. Tapi saat itu nyokap gue yakinin kalau ya yakinin aja yang lo suka, jalanin yang lo suka, masih ada mama yang ngedukung waktu itu. Dan waktu itu bener-bener cara nyokap gue ngedukung tuh lain sih, bukan kayak yang bantuin apa sama sekali, cuma cara dia ngedukung tuh ngasih gue approval gue mau ngapain aja. Itu yang menurut gue sih jadi support factor yang luar biasa. Jadi gue mau sehari mau basket sampai malam, terus misalnya mah ini jelek-jeleknya kayak gue habis tanding basket waktu itu di SMA kan lagi banyak banget tuh kompetisi, terus besokannya gue mau tanding lagi, jadi gue bilang mah besok gak usah sekolah dulu ya. Itu dia bilang ya udah nggak apa-apa, istirahat dulu kayak gitu. Jadi bentuk supportnya tuh dengan apa yang gue mau waktu itu dia coba support sih. Jadi ya sampai sejauh ini sih itu momen yang menurut gue akhirnya gue bisa bounce back lagi. Menurut Mario, apa perbedaan antara bekerja untuk uang dan bekerja karena panggilan hidup? Bekerja untuk uang, oke. Kalau dari responsibility-nya pasti sama. Ya kita tahu semua pekerjaan itu kita punya tanggung jawab yang secara level urgensinya tuh kita sama lah gitu. Cuma kalau kita pekerjaan itu sebagai panggilan hidup, terus juga kita seneng gitu kan, ya kita tahu ya udah lo seneng ngelakuinnya, terus lo juga get paid for this gitu. Jadi ya jadi ada dua booster gitu. Yang satu lo emang seneng karena lo happy ngejalanin aktivitasnya, yang satu memang lo happy karena lo ada penghasilan dari situ. Bedanya mungkin itu ya, cara approach-nya dan cara ngejalaninnya sih yang ngebedain. Apa pencapaian yang paling kamu banggakan tetapi mungkin tidak banyak diketahui orang? Kemenangan kecil gue hanya dari sisi gimana gue gak ngerepotin orang tua selama SMA. Karena di SMA itu mungkin di awal-awal tahun gue pindah ke salah satu sekolah negeri, SMA 22 saat itu, gue udah dapat full cover buat beasiswa, jadi nggak bayar apa-apa. Terus tapi waktu itu di awal-awal gue pindah itu masih harus bayar uang bangunan, itu dibantuin juga waktu itu sama tante gue. Terus setelah itu udah bener-bener sampai lulus gue nggak harus bayar apa-apa. Justru ya mungkin ada lah, kayak mungkin dulu tuh ada 3 on 3, belum 3x3 kayak sekarang ya. 3 on 3 gue ikut sama teman-teman gue waktu itu, terus dapat hadiah. Nah itu gue bisa saving ataupun gue bisa sharing ke mama gitu-gitu. Menurut gue sih sejauh ini itu yang masih ngebuat gue kayak apa ya, kemenangan kecil ini yang akhirnya ngebuat kita terbentuk jadi pribadi yang siap untuk ngambil kemenangan yang besar gitu. Jika suatu hari tidak lagi menjadi broadcaster,
peran apa yang ingin kamu jalani di dunia basket? Mungkin ngelatih ya, karena kalau ngelatih tuh lebih long term. Mungkin kalau kita tahu sekarang pelatih yang sampai udah senior pun masih bisa ngelatih gitu kan. Dan gue rasa itu salah satu cara untuk kita tetap involve sama tetap value kita tuh masih bisa kepake gitu buat nurunin ke generasi selanjutnya. Nilai apa yang paling dijaga Mario sampai hari ini? Connection, ya, connections and connection antara gue sama Tuhan gue dan gue sama sekitar gue. Itu yang salah satu yang gue percaya, karena connections antara gue sama Tuhan gue akan impactful juga pasti ke connection gue sama sekitar gue, vertikal dan horizontal. Apa pelajaran hidup yang paling berharga yang kamu dapat dari olahraga? Olahraga. Tadi kita udah sempat bahas mungkin, tapi lebih spesifik lagi, olahraga itu it's not about the goals for me. Jadi yang penting itu pada saat kita ngejalanin journey-nya ini, bukan masalah goals-nya. Karena kalau kita ngomongin goals, ya, kita ngomongin goals setiap season, let's say IBL, setiap musim itu pasti ada end up-nya siapa yang juara gitu. Tapi ya bukan berhenti di situ aja, journey-nya itu akan berlanjut ke journey selanjutnya. Jadi menurut gua yang paling penting pada saat di journey ini kita diajarin banyak sekali hal yang menurut gue bisa kita pakai gitu. Ups and down pada saat kita belajar jatuh, ya gimana caranya kita bisa balik lagi sih. Jadi di industri ini gue belajar banget ups and downnya seperti apa, dan how we response itu yang defines kita tuh kayak apa. Menurut Mario, apa definisi sukses yang sebenarnya? Oke. Menurut gue sukses itu tuh bisa buat gue sendiri jadi simple. Jadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, dan juga jadi pribadi yang bisa berguna untuk orang-orang di sekitar kita. Apa kualitas yang paling kamu hargai dari seseorang? Respect. Karena menurut gue nggak semua orang bisa kasih bisa menghargai orang ya. Karena pada saat kita tahu orang melihat kita seperti apa, kadang-kadang kita udah ngelihatnya orang ini tuh respect gak sih sama lo gitu. Menurut gue sih itu nggak penting sih. Yang penting tuh gimana kita duluan yang kasih respect itu, supaya ya kita nggak bisa kontrol kok orang tuh mau respect sama kita apa enggak gitu kan. Tapi yang penting itu dulu sih, kita kasih duluan supaya ya mau dia balikin atau enggak ya let the time show up. Siapa sosok yang paling berpengaruh dalam membentuk karakter Mario hari ini? Sosok yang paling berpengaruh, mama sama istri gue. Dua sih. Kenapa gue harus mention dua orang ini? Karena perjalanan kehidupan gue ini memang lebih banyak sama mama, tapi setelah itu gue dijadiin form yang lebih baik menurut gue itu oleh istri gue sendiri. Dalam hidup, mana yang lebih penting? Menjadi orang yang hebat atau menjadi orang yang bermanfaat? Orang yang bermanfaat pastinya. Kenapa tuh? Karena orang hebat belum tentu bermanfaat. Tapi gue percaya orang bermanfaat itu adalah orang yang hebat buat orang yang mendapatkan manfaat itu. Jika hidupmu dibuat menjadi sebuah buku, kira-kira judul apa yang paling cocok? Buku ya. Menurut gue ya, it's not about the goals.
but about the journey. Kapan terakhir kali Mario Gerungan merasa bangga pada dirinya? To be honest, gue nih orang yang minderan sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin bangga sebenarnya ini sedikit bertolak belakang sama tipikal gue, yang gue nggak tahu gue bisa banggain diri gue gimana gitu. Tapi kalau misalnya emang ditanya gitu, yang kebanggaan gue terakhir kali mungkin ya, yang gue rasain gue bener-bener bisa bangga tuh karena sejauh ini gue masih bisa main basket dan masih bisa kasih sesuatu buat basket sih. Itu aja. Saat nanti orang-orang mengenang Mario Gerungan, hal apa yang paling ingin kamu tinggalkan sebagai warisan? Buat semua orang. Simple sih, tapi ternyata itu nggak gampang kan. Jadi maksud gue di dunia basket nih kadang gue banyak banget ngelihat ada yang wah yang ini gak suka ini ribut apa segala macam, tapi ya mungkin kalau gue yang bisa gue tinggalin mungkin ya lo baiklah sama semua orang, karena basket ini hanya bridging sebenarnya buat ke your next life gitu. Ya bangunlah bridge ini sekuat-kuatnya, jangan sampai ada yang bolong ataupun misalnya lu ada punya musuh di mana atau gimana gitu. Ya menurut gua itu yang penting sih, gimana caranya pada saat kita masih main ataupun kita punya kesempatan buat ada di dunia profesional, kita lagi ngomongin ini ya, karir misalnya di IBL, ya bangun bridge ini sekuat-kuat. Dari apa? Dari ya be a good person, that's it. Oke. Dan itu adalah Questions of Life with Mario Gerungan.